Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kegiatan kali ini kita akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan penyuluhan perkebunan. Jadi sebelumnya terima kasih pada Mas Puja yang bersedia menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Kemudian akan ada beberapa pertanyaan terkait materi komunikasi antar budaya. Jadi di sini kami akan mewawancarai Mas Puja selaku perantau yang bekerja di bagian atau yang memiliki unsur terkait perkebunan. Gitu. Oke, untuk kita mulai pertanyaan yang pertama. Naya, gimana kabarnya Mas Puja? Baik situ. Alhamdulillah, baik. Oke, boleh perkenalan dulu nama lengkapnya siapa? Usah perkenalan, kayaknya udah tahu semua lah ini. Nggak asing muka ya. Iya, karena alumni kita. Ya, kenalkan, nama saya Puja Rahmatullah, kuliah di PB, jurusan TMP, D3 ya. Sekarang tahap D3 apa D4 sekarang? Masih belum Mas, masih D3. Oh, masih D3 ya. Angkatan 55, lulus Boleh tanggal 2021. Wah, tanggal lahir rahasia. Nah, mungkin cukup itu aja lah perkenalan. Oke, baik. Kemudian untuk sekarang kerja di mana, Mas? Sebenarnya belum kerja sih, masih OJT, on the job training. Itu istilahnya seperti kita gimana di lapangan ya. Kita harus tahu kondisi di lapangannya terlebih dahulu sebelum terjun langsung ke dunia pekerjaannya. Karena kan kalau di perkebunan nggak bisa main langsung terjun aja ya kalau belum punya pengalaman, apalagi fresh graduate. Kalau fresh graduate perlu dilatih lagi, karena nanti ini berkaitan dengan mungkin yang akan ditanya-tanyakan oleh adik-adik ke depannya lah, mengenai ya, komunikasi dan lain-lain sebagainya itu. Ya, itulah. Jadi masih on the job training, OJT. Oke. Kemudian nanti jabatan yang akan diraih setelah OJT itu apa, Mas? Kalau kebetulan saya di bagian pabrik itu tergantung ya. Kadang bisa menjadi asisten operasional atau lebih tepatnya di asisten sortasi kalau di pabrik. Ada juga yang bisa langsung ke asisten proses atau yang megang proses di pabrik kelapa sawit itu. Jadi tergantung di mana yang dibutuhkan aja sih. Tapi kebanyakan kalau sesuai tingkatan masuknya di asisten operasional dulu atau di asisten sortasi dulu. Oke, Di baik. bagian pabrik. Kalau Mas Punja ini asalnya dari mana ya, Mas? Dari daerah mana? Halo? Halo? Halo, kedengeran nggak, Mas? Ada. Oh, iya. Boleh tahu asalnya dari mana, Mas? Asal daerah. Ya. Asal di Boyolali, Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah. Sekarang kerja di PT, maksudnya? Lagi di OJT di ASEAN Agri. Lokasinya di Sumatera Utara. Oke. Tepatnya di mana, Mas, Sumatera Utaranya? Asahan, Gunung Melayu. Ada yang orang sebut nggak sih ini? Nggak ada ya? Ada, Bang. Ada kayaknya. Oh, ada. Di mana? Di Shanter, Pak. Di Sidamanik. Sidamanik ya? Iya, Bang. Nggak terlalu jauh loh. Oke, baik. Mungkin cukup ya untuk pertanyaan pengenalannya. Silakan dilanjut oleh Devia. Kepada Devia dipersilakan. Oke, Mas Puja, izin bertanya. Apa kesan yang menarik yang dirasakan Mas Puja saat berada di daerah tinggal dengan tempat Mas Puja merantau? Gimana culture shock-nya yang Mas Puja rasakan seperti itu?
eh, kalau untuk masalah tempat tinggal yang sekarang untuk yang tempat ngerantau ini sebenarnya nggak beda-beda jauh ya. Ini masih ada hubungannya sejarah zaman dulu. Jadi kebanyakan orang di sini ini juga orang Jawa. Nah, di daerah Gunung Melayu ini kebanyakan masih orang Jawa. Orang-orang bilang kalau itu Jawa Medan lah, Jawa Medan. Jawa Medan. Jadi untuk masalah budaya itu tidak ada perbedaan jauh. Mungkin dari hanya logat bicara dan lain sebagainya itu sedikit berbeda. Nah, disinilah kita kalau para asisten gunanya untuk OJT itu kita lebih harus bisa memahami lagi gimana cara berkomunikasinya karena orang-orang di sini kan punya istilah sendiri. Nah, di kita para asisten tuh kita harus memahami itu biar kita kalau misalnya istilahnya memanajemen istilah manajemen sumber daya atau penyuluh atau dan lain sebagainya kita tidak lagi mengalami apa namanya nggak paham gitu lah istilah dengan daerah yang di sini. Jadi kita bingung sendiri nanti kalau misalnya nggak paham, kita mau nyuruh dan orang yang kita suruh pun nanti kita nggak paham juga. Nah itu kan bingung jadinya. Jadi untuk tugasnya OJT dan lain-lain seperti sebelumnya kita juga pernah dikasih pembekalan di training center ya kan kita 3 bulan di training center terus 3 bulan di lapangan. Nah itu juga dibekali mata pelajaran seperti ini. Jadi apa yang saya rasakan di sini kebetulan karena mungkin tidak terlalu berbeda dengan daerah asal saya yang di Jawa, mungkin ya perbedaannya nggak terlalu signifikan lah, maksudnya masih bisa mengikuti. Tapi berbeda jauh kalau misalnya nanti sudah masuk. Nah, ini orang-orang Sumut mungkin tahu ya, ini daerah Mandailing Natal atau daerah-daerah yang lainnya nanti kultur shock apa ya kultur shocknya tuh terasa banget nanti orangnya orang-orang Batak kita sedangkan kita dari Jawa gitu kan wah itu harus ekstra tuh harus ekstra mungkin dari kalian yang misalnya dari Jawa Barat besok jadi asisten disuruh ke daerah mana daerah Kalimantan nah, itu kan beda jauh nanti nah itu harus kalian bisa mengikuti juga jangan bawa apa yang dari kalian harus bisa niru apa yang di lingkungan baru kalian kayak gitulah. Nah, itu aja jadi asisten. Kita jangan membawa karakter kita. Kita yang harus bisa membaur lah sama yang lain. Kayak gitu. Baik, terima kasih Suja. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan teman-teman. Baik, izin Bang Puja untuk menanya. Kan itu kan ada kultur shock tuh. Seperti kayak Mas Bang Puja kan seorang perantauan nih kan. Nah pasti ada perasaan gitu seperti budaya, makanan, adat istiadat, lingkungan dan sebagainya. Dari Bang Puja sendiri kalau merasakan bagaimana sih Pak tanggapan Bapak tentang itu? Ya, sangat ini ya, sangat-sangat merasakan lah perbedaan budaya dan lain sebagainya ya. Jangankan budaya, yang simpel-simpel aja lah dari segi perasaan. Mungkin kalian besok yang suka di Sunda suka lalapan, nanti kerjanya di mana di Sumut lah atau di mana lah Kalimantan nanti dari segi makanan beda gitu itu udah ngerasain gitu udah langsung terasa kayak gitu di kehidupan kayak gini ya ternyata ngerantau ya kayak gitu itu perlu kita ya antisipasi dari semisal kalau kita mau menjadi asisten ya kita harus antisipasi dari sekarang juga lah gimana apa yang berbeda dari setiap budaya kalau masalah budaya di sini kalau mau saya ceritakan mungkin mayoritas Muslim di sini dan sukunya juga ya kebanyakan ya keturunan Jawa masih keturunan Jawa. Untuk kebudayaan itu nggak berbeda jauh, agak
mungkin ya sedikit-sedikit berbeda itu wajar lah, karena mungkin kebentang jarak yang jauh banget ya, Sumatera Utara sampai Jawa Tengah lah misalnya kayak gitu kan, itu jaraknya udah jauh kan. Cuma yang saya mau tekankan di sini untuk budaya, dari segi budaya kita beragama, cara kita beragama dan lain-lain sebagainya nggak beda jauh. Jadi yang saya rasakan sih nggak terlalu jauh lah. Tapi mungkin kalau misalnya saya nanti ke Kalimantan, ataupun nanti saya pergi ke daerah-daerah yang mungkin baru menurut saya kayak Aceh, nah kayak gitu-gitu, mungkin perbedaan budayanya itu sangat mencolok lah kayak gitu. Kemudian Mas, untuk perbedaan kebiasaan nih, apa yang Mas Puja tidak sukai dari kultur shock tadi? Oh, kalau kebiasaan ya, di sini kalau misalnya di daerah asal saya di Jawa Tengah, itu sebenarnya amit lah ya. Misalnya masalah jasa Jawa tuh yang muda apa ya, jalan nunduk di depan yang lebih tua itu kayak suatu kewajiban kayak gitu misalnya. Ini udah simpel-simpel aja lah. Kalau di sini orang di sini nggak suka kayak gitu. Orang sini harus menganggap kita tuh sama walaupun beda umur lah kayak gitu kan. Tapi kita harus sama. Jadi kalau kita jalan-jalan kayak nunduk, nah yang simpel-simpel aja sih bedanya sih. Nah itu nggak boleh, nggak mau orang itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa yang berbeda di sini yang paling mencolok ya? Mungkin dari ini, dari segi berbahasa. Berbahasa kalau di Jawa Tengah, berbeda umur itu kasta berbicaranya beda. Kalau yang ke lebih tua kayak gimana, yang ke lebih muda kayak gimana, itu beda. Nah, di sini semua gaya bicaranya sama lah. Kalau orang Sumut bilangnya wak gitu kan. Ya, terdengar nggak sopan di telinga saya pertama kali kan. Karena ada yang lebih muda dari saya, kadang ngomongnya kok wak ya, kayak gitu kan. Kalau orang Sumut biasa lah ngomong kayak gitu. Di telinga mungkin sedikit nggak sopan, cuma menurut orang itu mungkin udah sopan lah kayak gitu kan. Jadi kita ya harus bisa maklumi lagi lah kayak gitu. Dari segi bahasa sih yang lebih saya tekankan untuk mungkin kalian-kalian yang mungkin jadi asisten itu, bahasa lah kalian pahami, kalian pelajari, budaya juga, misalnya kayak ada acara-acara besar kayak gitu-gitu, kalian ikut berbaur dan lain-lain lah, budaya-budaya di sekitar situ kalau ada kegiatan kayak gitu. Tapi yang saya tekankan di sini mau bahasa, jadi kalian harus kuasai dulu gimana cara pengucapan bahasanya tuh kayak gimana gitu. Nah itu tadi beda lagi, setiap daerah yang beda. Menurut orang itu mungkin udah sopan, kadang di telinga kita yang masih orang-orang baru gini sedikit nggak sopan ya. Menurut kita sopan, menurut orang itu jijik jadinya. Jijik kali bahasamu terlalu kayak gini, nah, kayak gitu. Jadi lebih di ini aja lah, dipelajari lagi lah untuk kalian untuk kedepannya kayak gitu. Itu aja sih mungkin di bahasa yang paling mencolok di sini. Baik, terima kasih Bang. Mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan ke Yasmin. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dan pertanyaan yang menarik. Silakan dilanjut pertanyaan selanjutnya. Pada Fauzan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Lalu Mas, saat Mas Puja merasakan hal yang membuat Mas Puja tidak nyaman dengan kultur atau kebiasaan yang berbeda dari tempat Mas Puja tinggal, bagaimana Mas Puja menangani atau pulih dari keadaan tersebut? Bagaimana caranya? Itu lagi kembali ke mindset atau apa ya, prinsip kalian lah. Apa yang mau kalian bawa prinsip kalian. Kalau prinsip saya selalu gelas kosong aja lah. Jadi saya datang ke sini kayak bawa gelas kosong aja, saya isi baru di sini dengan kultur orang sini, cara ngomong bahasa-bahasa orang sini,
saya serap, saya pelajari. Jadi ya kita yang harus mengikuti lah kayak gitu. Nggak bisa kita kok membanggakan, misalnya saya dari Jawa Tengah gitu dengan segala kelembutannya gitu lah misalnya. Terus saya bangga-banggakan pula saya datang ke Sumatera Utara gitu kan nggak mungkin gitu. Habis yang ada saya di sini gitu. Jadi ya mau nggak mau ya lupakanlah ya suku kalian tuh dari mana gitu. Pelajari aja, terus pelajari terus lah. Terus sering-sering membaur, sering-sering istilahnya main, jadi tahu nanti gimana budayanya yang asli. Ya kayak gitu aja sih. Prinsipnya ya terus belajar aja. Jangan kok malah ini kasar kali orang-orang sini ya. Gak enak lah aku kerjanya ini kayak gini ya. Jangan kayak gitu. Nikmatnya ya pelajari dulu. Pelajari, baru lama-lama nanti bisa ngikuti. Kayak gitu aja sih. Mungkin itu aja ya. Prinsip saya sih ya kita kalau mau datang ke tempat yang baru ya kosongkan dulu diri kita yang dari segala hal yang lama-lama dikosongkan. Nah, barulah kita isi yang baru di daerah yang baru tuh kayak gitu aja. Baik, baik. Berarti intinya ini beradaptasi, Mas. Ya, adaptasi wajib. Hukumnya wajib. Terima kasih jawabannya. Saya kembalikan kepada Yosef, Pak. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat dari Fahmi. Silakan, Fahmi. Baik, terima kasih Yosef. Yang bertanya nih Bang, untuk apa yang dilakukan Mas Puja pada perbedaan kultur ini? Apakah Mas Puja melakukan penyesuaian atau tidak? Kalau iya, apa yang Mas Puja lakukan saat melakukan penyesuaiannya? Loh, inilah lakukan penyesuaian ya. Yang pertama kali saya lakukan di sini, saya bermain. Ya, saya main langsung. Saya kumpul-kumpul, saya cerita lah bagaimana kayak gitu kan. Di sini tuh kehidupannya kayak gimana, tapi yang istilahnya main dalam tanda kutip yang positif lah, main-main. Maksudnya ya ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Itu perlu. Jangan pernah kalian kayak apa ya, ngunci di kamar lah. Ya. Jadi datang sini cuma sekedar kerja terus kunci kamar. Nah, kayak gitu nggak bakal tahu kalian. Jadi ya tetap harus keluar, tetap harus ada adaptasi apa, berbaur lah sama yang lain-lain. Karena kedepannya mungkin kalau di dunia kerja kan, kalau di perkebunan ini kan semi kolonial lah istilahnya. Antara staff dengan karyawan tuh dipisah gitu. Pokoknya dari perumahan, dari segala fasilitas lah itu dipisah. Nah, kalian tetap harus ya datanglah ke perumahan karyawan, pahami budayanya kayak gimana. Jangan kok mentang-mentang kalian besok udah jadi staff, nggak mau lah kalian berbaur kayak gitu kan. Ya kalian selamanya nggak bakal tahu budayanya orang situ kayak gitu. Tetap tetap berbaur lah istilahnya. Dan juga yang pula sombong, mentang-mentang kalian udah pakai asisten, helmnya putih gitu kan. Mau kalian istilahnya keluar, nggak mau kalian nyapa, nggak mau kalian apa kayak gitu ya, nggak bakal tahu juga besok. Jadi ya tetap harus kalian berbaur kayak gitu, datang ke perumahan masyarakatnya kayak gimana. Karena akan ada dua besok, rumah karyawan kalian sama rumah perkampungan sekitar tempat kalian kerja. Nah itu beda jauh kadang. Orang-orang kampung juga harus dipelajari juga bagaimana kayak kulturnya kayak gitu. Orang-orang kampung tuh kan kadang merasa itu tanah nenek moyang dia gitu kan. Kalian harus bisa merangkul lah kayak gitu. Kayak gimana nanti kalau ada masalah ya kalian sendiri yang enak nanti cara ngadepinnya kayak gimana. Nah itu perlu tuh. Jadi jangan kayak datang gitu sebatas kerja, tutup pintu, tidur. Nah itu malah nggak ada kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut kita ke pertanyaan terakhir, Mas. Pertanyaan terakhir ini dari saya. Ya. Apabila nanti
telah selesai OJT, kemudian menjadi seorang asisten, kemudian punya teman sama-sama staf atau karyawan, kemudian dia juga merantau. Bagaimana sikap yang akan Mas Puja berikan gitu, empati atau simpati terhadap orang tersebut? Tentunya orang tersebut pasti mengalami culture shock itu juga tadi gitu. Apa yang akan Mas Puja lakukan? Kalau teman saya itu satu tempat tinggal atau satu lingkungan dengan saya, sedangkan saya sudah mengetahui terlebih dahulu bagaimana lingkungan di situ, otomatis ya saya rangkul dulu lah, saya ajak dulu, ayolah sini kayak gitu misalnya, itu kan wajar kayak gitu. Sini main ke sini, biar tahu. Cuma kalau misalnya itu teman berbeda lingkungan dan juga ngerantau di daerah lain gitu, berbeda lingkungan dengan saya, ya otomatis saya cuma bisa nasehatin aja seperti yang saya bilang sebelumnya tadi. Ya kuncinya tetap adaptasi lah. Kita nggak bisa kaku, kita nggak bisa apa orang yang bilang saklek, tahu saklek lah, saklek. Kalau kayak gini harus kayak gini terus. Nah, kayak gitu. Dia satu lingkungan dengan saya, tetapi background sukunya mungkin beda dengan saya. Nah itu lagi, saya kenalkan lagi lah, kayak gini loh. Apalagi yang di lingkungan baru ini nggak terlalu beda jauh lah dengan kayak lingkungan saya sebelumnya gitu. Saya kenalkan lah. Ya itu wajar kalau sebagai teman untuk memperkenalkan atau mengajari untuk teman lainnya adaptasi. Karena itu juga untuk kemudahan ini juga lah. Kemudahan dia untuk bekerja sama untuk kemudahan perusahaan juga ya, biar nggak susah-susah juga kalau asisten bisa apa-apa nanti perusahaan juga nanti yang ini yang daripada dia jadi teman itu jadi beban saya. Ya saya ajari lah kayak gitu lah istilahnya, kayak gitu bahasa kasarnya. Saya ajari bagaimana budaya-budayanya. Nah itulah yang realistis yang bisa saya lakukan. Selebihnya ya tergantung orangnya lah mau belajar apa enggak kayak gitu. Nah, itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Puja. Kita semua pertanyaan kita rangkum sudah kita tanyakan, kemudian juga sudah dijawab dengan sangat baik dan menarik ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran ya untuk kita semua nanti terjun ke dunia pekerjaan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Puja selaku narasumber, juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya tutup ya. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.